Sebagai PAUD yang telah melaksanakan protokol kesehatan, di sini telah tersedia air dan sabun untuk mencuci tangan. Di dalam setiap pintu terdapat peraturan tentang protokol kesehatan bagi semua pengunjung. Di sebelah utara terdapat buku-buku perpustakaan yang tertata rapi sebagai sarana literasi membaca bagi anak-anak. Di dalam setiap ruangan kelas terdapat bermacam-macam permainan anak-anak yang dapat melatih kecerdasan motorik mereka. Ada pula mainan kreatif yang berbahan dasar barang bekas yang didaur ulang. Terdapat alat musik tradisional seperti angklung dan rebana. Di sebelahnya tertata rapi mainan berupa tata cara beribadah umat Islam. Di ruangan kantor guru begitu rapi, tertempel visi dan misi, tata tertib sekolah, serta peraturan lainnya. Dilengkapi pula alat teknologi yang canggih sebagai penunjang kelancaran proses belajar mengajar. Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. Senin 16 Agustus 2021. Sekarang kita sedang berada di PAUD Bougainville yang berlokasi di Dusun Sari Asri, Desa Sidorejo, Kecamatan Wakil, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Ayo kita belajar ABCD yuk, nanti ya, oke tadi ya. Belajar aja ini. Ya. 1, 2, 3. Berapa bintang? Coba dihitung. 1, 2, 3, 4. Dunia pendidikan menghadapi tantangan akibat pandemi COVID-19. Penerapan protokol kesehatan membuat perubahan model pengajaran tatap muka menjadi pendidikan jarak jauh. Dunia pendidikan harus beradaptasi dengan situasi yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan seperti ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbincang-bincang dengan narasumber kita, yaitu Bunda Eli Darwati, selaku Kepala Sekolah PAUD Bougainville. Assalamualaikum Bunda Eli, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi juga, salam sehat. Salam sehat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin bertanya tentang beberapa hal kepada Bunda Eli mengenai adaptasi dunia pendidikan PAUD di masa pandemi ini. Pertanyaan saya adalah, kenapa PAUD sangat penting bagi perkembangan anak? Dalam masa pandemi ini, memang PAUD itu sangat penting ya buat perkembangan anak. Itu dimulai usia, sebenarnya sih bukan hanya usia 4 tahun, tapi pada umumnya 4 tahun. Mulai usia 2 tahun itu sudah bisa untuk masuk ke PAUD. Mengapa? Karena di saat usia 4 tahun itu usia emas buat anak, di mana di sana dia akan merekam apa yang dilihat dan apa yang didengarnya. Nah, jika anak itu hanya di rumah tanpa ada yang mensimulasi perkembangan anak itu, dia akan begitu-begitu saja, tidak mendapatkan apa-apa. Tapi dengan dia di PAUD, kita akan mensimulasi otaknya, perkembangannya, pertumbuhannya, sehingga dia mendapatkan yang terbaik. Baik. Untuk yang kedua, bagaimana solusinya supaya proses belajar mengajar di PAUD Bougainville ini tetap berjalan meskipun di masa pandemi? Untuk masa pandemi ini kita berusaha tetap mendidik anak-anak. Yang pertama kita
karena masa pandemi kita melalui daring. Yang kedua juga selain daring kita sisipin dengan pertemuan tatap muka, tapi tidak full, itu 50%, dengan batas waktu tertentu hanya 1 jam. Karena kalau di rumah yang mendidik anak-anak itu kan orang tua, belum tentu orang tua juga bisa full untuk anaknya karena ada orang tua yang bekerja dua-duanya. Di saat orang tua pulang kerja, orang tua itu sudah capek, dihadapi lagi dengan harus mendidik anak-anaknya, sehingga mungkin muncul emosi, sehingga dalam mendidik anak-anak itu tidak dengan hati dan tidak dengan keikhlasan, akhirnya tujuannya tidak tersampaikan dengan baik. Dengan PTM, ya tatap muka di sekolah, anak itu bisa berjumpa dengan bundanya, bisa ketemu dengan teman-temannya, dan di situ juga diselangi dengan berbagai tepuk, nyanyi, gerak, tidak hanya menulis atau dikasih tugas seperti itu. Baik, untuk yang ketiga, tugas-tugas apa saja? Baik, untuk pertanyaan yang ketiga, tugas-tugas apa saja yang biasanya diberikan guru saat daring? Di saat daring kita juga tidak terlepas dari LKS, apalagi yang usia 5-6 yang akan menghadapi masuk ke sekolah selanjutnya yaitu SD. Kita di situ selain yang di LKS itu juga kita kegiatan hari-hari anak-anak itu orang tua yang mendokumentasikan dan mengirim hasilnya lewat video dan foto melalui grup WA. Mungkin kegiatan sehari-hari apa itu tidak tergantung atau terpatok pada tugas yang dari sekolah, baik dia itu tentang bangun tidur, dia bisa merapikan tempat tidurnya, itu juga sudah termasuk suatu pembelajaran. Baik. Untuk pertanyaan yang keempat, apa saja dampak negatif saat pelaksanaan pembelajaran secara daring di rumah? Dampak negatifnya itu mungkin orang tua yang kurang waktunya buat anak. Anak itu jadi mungkin merasa bosan, sehingga orang tua muncul emosi, bisa di situ dia membentak atau dengan marah-marah, sehingga anak itu nggak mau mengerjakan, moodnya hilang. Jadi seperti itu. Untuk pertanyaan kelima, apa yang menjadi kendala bagi guru PAUD dalam proses belajar mengajar di masa pandemi ini? Kendalanya yang pertama, kita nggak bisa ketemu langsung sama anaknya. Sementara di saat anak itu datang, di situ sudah ada penilaian. Ya, mulai dia bisa menjawab salam, bisa menjabat tangan. Itu suatu nilai buat anak. Tapi kalau di rumah kita kan nggak bisa tahu secara langsung, hanya orang tuanya yang bisa melihat. Tapi kan beda rasanya bertemu dengan guru dengan orang tua. Itu. Untuk pertanyaan yang keenam, apa harapan Bunda Eli selaku kepala sekolah sekaligus guru PAUD Bougainville kepada pemerintah di dalam situasi seperti ini? Harapan kami anak-anak bisa bersekolah seperti biasanya, seperti waktu-waktu yang dulu dalam keadaan normal. Tapi karena masa pandemi ini, kita juga berharap mudah-mudahan pandemi COVID ini bisa berlalu, anak-anak bisa kembali bersekolah seperti biasanya, bisa dalam keadaan normal, tidak lagi terbatas oleh waktu dan ruang gerak mereka. Oke, baik. Saudara, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Bunda Eli selaku pendidik PAUD tentang adaptasi pendidikan di masa pandemi. Saya simpulkan bahwa betapa pentingnya pendidikan PAUD bagi generasi muda
Karena di dalam wadah inilah akan terbentuk karakter awal anak Indonesia yang berkualitas. Anak tumbuh dan berkembang sesuai tingkat perkembangannya, sehingga memiliki kesiapan yang optimal di dalam memasuki pendidikan dasar. Semua itu sebagai bekal untuk mengarungi kehidupan setelah dewasa kelak. Seiring dengan adanya pandemi, maka cara beradaptasi dan solusi yang diambil adalah dengan melaksanakan pembelajaran secara daring dengan bantuan orang tua di rumah. Adapun kendala yang dihadapi oleh para pendidik di dalam pembelajaran daring adalah mereka tidak dapat menstimulasi pendidikan anak secara optimal karena tidak dapat bertatap muka secara langsung dengan peserta didik. Oleh karena itu, di sini berusaha melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan 50% dari jumlah siswa secara bergantian, supaya anak-anak mendapatkan proses pembelajaran yang menyenangkan. Tentunya dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Harapan dari Bunda Eli kepada pemerintah adalah supaya proses pembelajaran dapat dilaksanakan secara luring dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Demikian liputan saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap melaksanakan 5M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas. Mari mendukung program pemerintah untuk mengikuti vaksinasi COVID-19. Semoga pandemi segera berlalu. Salam sehat, tetap semangat. Saya Sita Salsabila Malang melaporkan. Bintang berapa? 4. Coba dihitung. Ore. Sekarang kelas berapa? Ore, dapat bintang lagi. Berapa bintang?